Samuel Sregar akan menjelaskan mengenai pentingnya imbal hasil atas modal investasi. Kinerja perusahaan dapat dianalisis dalam berbagai cara. Pendapatan, laba neto, dan pertumbuhan aset merupakan ukuran kinerja yang umum digunakan. Namun demikian, tidak satu pun dari ukuran-ukuran tersebut yang dapat digunakan secara tersendiri sebagai suatu ukuran kinerja perusahaan yang komprehensif. Alasannya tidak lain karena berasal dari adanya interdependensi ukuran maupun interdependensi aktivitas bisnis. Tingkat imbal hasil digunakan untuk, yang pertama, mengukur efektivitas manajerial. Tingkat imbal hasil atas modal investasi utamanya tergantung pada keahlian, ketersediaan sumber daya, dan kepandaian serta motivasi dari manajemen. Imbal hasil atas modal investasi, terutama jika dihitung selama interval 1 tahun atau lebih, merupakan ukuran yang relevan dari efektivitas manajerial perusahaan. Yang kedua, ada untuk mengukur tingkat profitabilitas. Imbal hasil atas modal investasi menggunakan ukuran ringkasan utama dari laporan laba rugi, yaitu laba, dan laporan posisi keuangan, yaitu pendanaan, untuk menilai profitabilitas. Ukuran ini juga dapat menyampaikan imbal hasil atas modal investasi secara efektif dari modal investasi berbagai perspektif kontributor pendanaan yang berbeda, yaitu kreditor dan pemegang saham. Yang ketiga, ada untuk mengukur perencanaan dan pengendalian. Imbal hasil atas modal investasi berperan penting dalam perencanaan, penganggaran, mengorganisasi, mengevaluasi, serta mengendalikan aktivitas bisnis. Hasil dari penilaian ini adalah putusan strategis dari rencana tindakan bagi perusahaan. Saya Trindriani dan saya akan menjelaskan mengenai komponen imbal hasil atas modal investasi. Imbal hasil atas modal investasi atau Return on Invested Capital dihitung sebagai berikut. Laba dibagi modal investasi. Namun, tidak ada kecocokan yang lengkap mengenai perhitungan baik pembilang maupun penyebut dalam hubungan ini. Perbedaan ini valid dan berasal dari beragam perspektif pengguna laporan keuangan. Mendefinisikan modal investasi. Tidak ada ukuran universal atas modal investasi yang digunakan untuk menghitung tingkat imbal hasil atau rate of return. Pengukuran berbeda dari modal investasi yang digunakan mencerminkan perspektif pengguna yang berbeda. Bagian ini akan membahas dua ukuran yang berbeda dari modal investasi dan menjelaskan relevansinya bagi pengguna dan interpretasi yang berbeda. Aset operasi neto. Para analis keuangan sering memisahkan laporan keuangan perusahaan menjadi dua bagian. Yang pertama, aktivitas operasi. Ada penjualan, beban pokok penjualan, piutang usaha, persediaan, aset tetap, dan utang usaha. Lalu yang kedua ada aktivitas non-operasi. Terdiri dari investasi keuangan dan beban bunga. Nah, kenapa dipisah? Karena aktivitas operasi adalah kegiatan utama yang membuat perusahaan tetap berjalan dan berkelanjutan. Sedangkan aktivitas non-operasi bisa berubah-ubah dan tidak mencerminkan kekuatan utama perusahaan. Nah, tujuan dari analisis Return on Net Operating Asset adalah untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset operasional utamanya, bukan dari investasi atau pinjaman. Rumus dari Return on Net Operating Asset adalah Net Operating Profit After Tax dibagi dengan rata-rata Net Operating Asset, di mana Net Operating Profit After Tax adalah pendapatan operasional setelah pajak tanpa pengaruh bunga dan pendapatan investasi. Sedangkan Net Operating Asset ialah total aset operasi dikurang dari total liabilitas operasi. Modal ekuitas saham biasa. Imbal hasil atas ekuitas saham biasa atau Return on Common Equity adalah cara untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dibandingkan dengan jumlah uang yang ditanamkan oleh pemegang saham biasa. Rumus dari ROCE adalah laba neto dikurangi dengan dividen saham preferen dibagi dengan rata-rata ekuitas saham biasa. Nah, mengapa saham preferen tidak dihitung? Karena pemegang saham preferen mendapatkan bagian tetap dari keuntungan perusahaan, jadi mirip seperti bunga utang, sehingga tidak mencerminkan keuntungan yang benar-benar dinikmati oleh pemegang saham biasa. Ekuitas saham biasa adalah bagian dari kepemilikan pemegang saham biasa yang dihitung dari total ekuitas pemegang saham dikurangi dengan saham preferen, atau total aset dikurangi utang dan saham preferen. Perusahaan harus memilih apakah ingin dibiayai dengan utang atau ekuitas.
Contohnya, jika perusahaan banyak memakai utang, akan membuat ekuitasnya menjadi lebih kecil, ROCE bisa terlihat lebih tinggi karena laba dibagi dengan ekuitas yang lebih kecil, tetapi beban bunga utang bisa mengurangi laba. Nah, intinya ROCE ini membantu menilai apakah perusahaan menggunakan modal pemegang saham biasa secara efisien dan seberapa besar pengaruh penggunaan utang atau leverage dalam struktur keuangannya. Menghitung modal investasi untuk suatu periode. Modal investasi untuk suatu periode biasanya dihitung dengan menggunakan rata-rata modal yang tersedia selama periode tersebut. Cara umum untuk menghitung rata-rata modal adalah dengan menambahkan modal di awal tahun dan modal di akhir tahun, lalu bagi dua. Ini adalah cara yang cepat, tetapi tidak selalu mencerminkan kondisi sebenarnya. Seperti pada beberapa perusahaan, terutama di industri retail yang tidak memakai kalender biasa yang dimulai pada Januari dan berakhir pada Desember, tetapi memiliki tahun bisnis alami. Misalnya berakhir pada tanggal 31 Januari, setelah musim belanja selesai. Sehingga, jika hanya memakai rata-rata awal dan akhir tahun, hasilnya bisa terlalu rendah. Dikarenakan, akhir tahun bisnis biasanya modalnya lebih kecil, karena stok dan penjualan menurun. Cara yang lebih akurat dengan menggunakan rata-rata per kuartal. Dengan rumusnya, saldo kuartal 1 ditambah saldo kuartal 2 ditambah saldo kuartal 3 ditambah saldo kuartal 4 lalu dibagi 4. Ini memberikan gambaran yang lebih tepat tentang berapa besar modal yang benar-benar digunakan selama setahun untuk evaluasi kinerja keuangan yang lebih tepat. Penyesuaian terhadap modal investasi dan laba. Analisis terhadap imbal hasil atas modal investasi menggunakan angka laporan keuangan yang dilaporkan sebagai titik awal. Banyak angka akuntansi membutuhkan penyesuaian analitis. Beberapa angka yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan juga perlu dimasukkan. Beberapa penyesuaian seperti yang terkait dengan persediaan mempengaruhi pembilang maupun penyebut dari perhitungan imbal hasil atas modal investasi, sehingga mengurangi pengaruh terhadap keduanya. Apapun pengaruhnya, analisis terhadap imbal hasil atas modal investasi seharusnya menggunakan angka laporan keuangan yang telah disesuaikan secara tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Ramsyah T. Anugrah akan menjelaskan menghitung imbal hasil atas modal investasi. Imbal hasil atas aset operasi neto, return on net operating assets RNOA dihitung sebagai berikut. RNOA itu sama dengan laba operasi neto setelah pajak atau net operating profits after tax NOPAT dibagi rata-rata aset operasi neto atau average net operating assets NOA. Liabilitas operasi adalah pos yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis perusahaan, mencakup antara lain kas, piutang usaha, persediaan, biaya dibayar di muka, aset pajak tangguhan, aset tetap, dan investasi jangka panjang yang terkait akuisisi strategis, seperti investasi yang menggunakan metode ekuitas, goodwill, dan aset tak berwujud yang diakuisisi. Lawan dari aset operasi ini adalah liabilitas operasi jangka pendek, seperti utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, dan liabilitas operasi jangka panjang, seperti pensiun dan liabilitas pasca kerja lainnya. Atau other post retirement OPEB serta liabilitas pajak tangguhan. Aset non operasi mencakup investasi pada efek yang dapat diperdagangkan, investasi ekuitas non strategis, dan investasi pada operasi yang dihentikan sebelum dijual. Liabilitas non operasi mencakup obligasi dan liabilitas berbunga jangka panjang lainnya, serta bagian tidak lancar sewa modal. Kewajiban keuangan neto atau net financial obligations NFO sama dengan liabilitas non operasi dikurangi aset non operasi. Lalu liabilitas dicantumkan pertama untuk menghasilkan tanda positif karena umumnya perusahaan memiliki lebih besar liabilitas keuangan dibandingkan aset keuangan. Lalu ini ada tabel laporan posisi keuangan. Itu aset operasi atau OA dikurangi liabilitas operasi OL. Lalu ada aset operasi neto atau NOA, itu hasilnya.
Lalu di sebelah kanannya ada liabilitas keuangan, ada tanda bintang, itu termasuk saham preferen. Liabilitas keuangan itu FL, lalu dikurangi aset keuangan FA, kewajiban keuangan itu NFO, hasil dari dua yang di atas. Lalu ada ekuitas pemegang saham dan ada simbolnya itu tidak termasuk saham preferen. Nah, ekuitas pemegang saham itu SE. Lalu pendanaan neto itu NFO tambah SE. Lalu ada simbolnya juga yang di bawah itu NOA sama dengan NFO tambah SE. Oleh karena persamaan akuntansi menetapkan bahwa aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas, maka dalam representasikan laporan posisi keuangan dengan identitas berdasarkan basis operasi dan non-operasi adalah sebagai berikut, yaitu aset operasi neto atau NOE sama dengan kewajiban keuangan neto NFO tambah ekuitas pemegang saham SE. Laba operasi meliputi penjualan dikurangi beban pokok penjualan, cost of goods sold atau COGS, beban operasi atau operating expense atau OE, seperti beban penjualan dan administrasi, selling, general and administrative atau SG&A, dan pajak penghasilan. Beban pajak operasi memiliki dua komponen, yaitu provisi pajak dikurangi perlindungan pajak atau tax shield. Perlindungan pajak atas bunga mengacu pada pengurangan laba kena pajak. Jadi beban pajak yang ditimbul dari pengurangan beban bunga. Perlindungan pajak atas bunga mengurangi tarif pajak efektif. Itu beban pajak atau laba sebelum pajak yang ditetapkan untuk laba operasi sebelum pajak maupun pendapatan maupun beban non-operasi. Item-item yang tidak termasuk dalam NOPAT meliputi pendapatan dan beban bunga, pendapatan dividen, keuntungan atau kerugian investasi non-operasi, dan laba atau rugi dari operasi yang dihentikan. Semuanya dihitung setelah dikurangi pajak. Secara khusus, NOPAT dihitung sebagai berikut. NOPAT sama dengan penjualan dikurang beban operasi dalam kurung. Lalu dikali dalam kurung 1 dikurang dalam kurung beban pajak dibagi laba sebelum pajak tutup kurung. Imbal hasil atas ekuitas saham biasa umumnya tidak termasuk dari modal investasi semua kecuali ekuitas pemegang saham biasa. ROCE terdiri atas dua komponen, yaitu imbal hasil operasi RNOE dan imbal hasil non operasi. Pengaruh positif dan negatif dari leverage keuangan. Imbal hasil atas ekuitas pemegang saham biasa Excel yang lebih tinggi dibandingkan imbal hasil atas aset operasi neto mencerminkan pengaruh menguntungkan dari leverage keuangan dalam kasus ini. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rastra Harbian akan menjelaskan materi tentang memisahkan imbal hasil atas operasi neto. Memisahkan imbal hasil atas operasi neto dapat dihitung dengan rumus laba operasi neto setelah pajak atau NOPAT dibagi dengan rata-rata aset operasi neto atau NOA. Selanjutnya, imbal hasil dapat dipisahkan menjadi komponen yang lebih berarti secara relatif terhadap penjualan. Dapat dihitung dengan imbal hasil atas aset operasi neto sama dengan margin laba operasi neto dikali dengan perputaran aset operasi neto. Hubungan NOPAT terhadap penjualan disebut margin laba operasi neto atau margin NOPAT dan mengukur profitabilitas operasi perusahaan secara relatif terhadap penjualan. Hubungan penjualan terhadap NOA disebut perputaran aset operasi neto atau perputaran aset NOA dan mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan penjualan dari aset operasi neto. Margin NOPAT dan perputaran NOA merupakan pengukuran yang berguna dalam menentukan imbal hasil atas aset operasi neto atau RNOA. Pengaruh leverage operasi. Aset operasi neto atau NOA dikurangi dengan kenaikan liabilitas operasi sehingga meningkatkan perputaran aset operasi neto.
Apabila kenaikan liabilitas operasi tidak mempengaruhi NOPAT, RNOA juga akan naik. Pengaruh liabilitas operasi. RNOA sama dengan NOPAT dibagi penjualan, dikali penjualan dibagi rata-rata OA, dikali 1 ditambah OLEV. Di mana OA adalah aset operasi dan OLEV adalah rata-rata liabilitas atau NOA adalah rasio leverage liabilitas operasi. Oleh karena OLEV memiliki nilai positif, kenaikan OLEV meningkatkan RNOA. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya Lastri Roberia akan melanjutkan pemaparan materi yaitu tentang hubungan antara margin laba dan perputaran aset. RNOA didefinisikan sebagai margin NOPAT dalam persen dikali perputaran NOA. RNOA merupakan fungsi dari margin dan perputaran. Untuk meningkatkan RNOA, perlu meningkatkan margin laba sambil mempertahankan tingkat perputaran yang konstan. Atau sebaliknya, margin laba merupakan fungsi dari penjualan yang didapat dari harga jual kali unit yang terjual dan beban operasi. Perputaran merupakan fungsi dari penjualan yang didapat dari penjualan bagi aset. Kenaikan margin laba dengan menaikkan harga jual akan mempengaruhi unit yang terjual. Selain itu, pengurangan beban operasi yang berkaitan dengan pemasaran sebagai upaya untuk meningkatkan profitabilitas biasanya berpengaruh pada permintaan produk. Nah, harga jual, pemasaran riset, dan pengembangan produksi dan area bisnis itu harus dikelola secara efektif untuk memaksimalkan RNOA. Next, yaitu contoh hubungan antara margin NOPAT dan perputaran NOA. Yaitu, teman-teman bisa lihat di gambar, PTX memperoleh RNOA sebesar 10% dengan margin NOPAT yang relatif tinggi dan perputaran NOA yang rendah. Sebaliknya, PTZ memperoleh NOA yang sama tetapi dengan margin NOPAT yang rendah dan perputaran NOA yang tinggi. Margin dan perputaran PTY berada di antara kedua perusahaan tersebut, yaitu PTY memiliki RNOA sebesar 10% dengan margin NOPAT 1,5 dari PTX dan perputaran NOA 2 kali lipat dari PTX. Nah, tampilan ini menunjukkan berbagai kombinasi margin laba dan perputaran aset yang menghasilkan RNOA sebesar 10%. Tampilan di samping menggambarkan secara grafis hubungan antara margin NOPAT dan perputaran NOA yang menghasilkan imbal hasil atas aset operasi neto yang konstan. Kemiringan kurva ini dari sudut kiri atas untuk margin NOPAT yang rendah dan perputaran NOA yang tinggi. Nah, sedangkan ke sudut kanan bawah untuk margin NOPAT yang tinggi dan perputaran NOA yang rendah. Di gambar, teman-teman bisa melihat titik-titik A hingga P, yaitu merupakan kombinasi dari margin NOPAT dan perputaran NOA untuk perusahaan lain. Nah, memisahkan imbal hasil atas aset operasi neto seperti pada gambar memberikan pemahaman dalam menilai tindakan strategis perusahaan untuk meningkatkan imbal hasil. Next, kita masuk ke materi disagregasi margin laba. Margin laba operasi atau operating profile margin didefinisikan sebagai laba operasi neto setelah pajak atau NOPAT dibagi penjualan. Nah, margin laba operasi merupakan fungsi harga jual per unit produk atau jasa dibandingkan dengan biaya per unit untuk membawa barang atau jasa ke pasar dan memenuhi kebutuhan pelanggan setelah penjualan. Untuk tujuan analisis akan sangat berguna untuk memisahkan margin laba sebelum pajak. Nah, komponennya itu sebagai berikut. Margin laba sebelum pajak sama dengan margin laba pengeluaran sebelum pajak dikurang margin laba lainnya sebelum pajak. Kemudian, margin laba penjualan sebelum pajak yaitu margin bruto dikurang beban penjualan dikurang beban administrasi dikurang R&D per penjualan. Kemudian, margin laba penjualan sebelum pajak sama dengan laba ekuitas dikurang item khusus dibagi penjualan. Adapun beberapa area penting dalam analisis profitabilitas yang pertama yaitu laba bruto. Laba bruto atau margin bruto diukur sebagai pendapatan dikurangi biaya penjualan. Laba bruto biasa dilaporkan dalam bentuk persentase. Persentase laba bruto merupakan ukuran kinerja utama. Nah, jadi seluruh biaya lainnya itu harus ditutupi oleh laba bruto
dan setiap laba yang diperoleh itu merupakan sisa saldo setelah biaya-biaya tersebut. Laba bruto itu harus cukup besar untuk membiayai pengeluaran diskresioner penting di masa mendatang, seperti riset dan pengembangan, pemasaran, dan lain-lain. Nah, untuk menganalisis perubahan dalam penjualan dan biaya penjualan sangat berguna dalam mengidentifikasi pendorong utama laba bruto. Perubahan laba bruto itu sering didapatkan dari salah satu kombinasi dari 3 hal berikut. Yang pertama, kenaikan atau penurunan volume penjualan. Kedua, kenaikan atau penurunan harga jual unit. Dan yang ketiga, kenaikan atau penurunan biaya per unit. Nah, setelah dianalisis, menginterpretasikan hasil analisis perubahan laba bruto itu membutuhkan identifikasi faktor utama yang bertanggung jawab terhadap perubahan. Nah, area penting kedua yaitu beban penjualan. Di perusahaan, sebagian besar beban penjualannya itu bersifat tetap, tetapi ada beberapa perusahaan yang beban penjualannya itu yang bersifat variabel. Nah, ketika beban penjualan sebagai persentase dari penjualan menunjukkan adanya peningkatan, kita seharusnya memfokuskan perhatian pada kenaikan beban penjualan yang menghasilkan kenaikan pendapatan. Karena ketika beban penjualan melebihi tingkat tertentu, ada kenaikan marginal yang lebih rendah pada pendapatan. Nah, ini disebabkan oleh kejenuhan pasar, loyalitas merek, atau bisa jadi karena kenaikan beban di wilayah tertentu atau di wilayah baru. Area penting ketiga yaitu beban umum dan administrasi. Sebagian besar beban umum dan administrasi ini bersifat tetap. Itu tuh karena beban ini mencakup item seperti gaji dan sewa. Ada kecenderungan bahwa beban umum dan administrasi ini akan naik ke depannya. Oleh karena itu, ketika menganalisis beban ini, analisis beban ini harus mengarahkan pada tren dari beban maupun presentasi pendapatan yang dikonsumsi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Said Atay Al-Farabsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang agregasi perputaran aset. Nah, dari perputaran aset ini ada ukuran standar perputaran aset untuk menentukan imbal hasil dari aset tersebut. Itu rumusnya adalah penjualan dibagi per rata-rata aset operasi neto. Nah, ini nih perputaran yang paling relevan dari utilitas aset, yaitu adalah penjualan. Karena penjualan sangatlah penting bagi laba dalam kasus tertentu, seperti perusahaan yang baru, lalu didirikannya atau dalam tahap perkembangan. Terus analisis perputaran ini harus mengakui didirikannya atau dalam tahap perkembangan. Analisis perputaran di masa mendatang. Lalu masalah penyaluran yang tidak biasa atau mogok bekerja merupakan kondisi-kondisi yang memenuhi utilitas aset dan membutuhkan evaluasi dan interpretasi khusus. Bagian ini menggambarkan berbagai analisis yang menggunakan disaggregasi perputaran aset. Lalu ada perputaran piutang utang. Nah, itu di mana rumusnya itu perputaran piutang sama dengan penjualan atau rata-rata piutang usaha. Ini piutang merupakan aset yang harus dibiayain oleh biaya modal tertentu. Selain itu, piutang memiliki risiko penagihan dan membutuhkan overhead tambahan dalam bentuk bagian kredit dan penagihan dari perspektif ini. Lalu ia mengurangi tingkat piutang akan mengurangi biaya. Namun, jika kita mengurangi piutang terlalu berlebihan dengan kebijakan kredit yang terlalu ketat, pengurangan akan berdampak buruk bagi penjualan. Lalu ada rata-rata. Nah, rata-rata ini periode penagihan rata-rata itu sama dengan piutang usaha atau rata-rata penjualan harian. Ukuran ini mencerminkan seberapa lama piutang usaha yang beredar secara rata-rata. Secara umum, semakin rendah tingkat perputaran piutang, maka semakin tinggi juga periode penagihan rata-ratanya. Terus ada perputaran persediaan, di mana perputaran persediaan ini sama dengan beban pokok penjualan, atau kita bisa dibagi per rata-rata persediaan. Rasio ini menggunakan beban pokok penjualan atau cost of goods sold, yaitu COGS, sebagai ukuran volume penjualan. Karena dari sisi penyebut, persediaan dilaporkan berdasarkan biaya perolehan atau bukan retail atau eceran. Oleh karena itu, baik pembilang maupun penyebut diukur sebesar biaya perolehan, menurunkan pada rasio perputaran. Nah, persediaan seiring mengensikan
bahwa produk perusahaan tidak kompetitif, yang mungkin disebabkan teknologi yang sudah usaha atau gaya yang mudah tidak sesuai dengan perkembangannya. Next, perputaran aset operasional jangka panjang. Perputaran aset jangka panjang sama dengan perputaran atau rata-rata operasi jangka panjang. Nah, industri yang padat modal seperti percobaan, manufaktur yang membutuhkan investasi besar dalam aset jangka panjang. Oleh karena itu, perusahaan seperti itu memiliki perputaran aset operasi jangka panjang yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang bukan bersifat padat modal seperti bisnis jasa. Nah, lanjut setelah itu ada perputaran utang usaha. Perputaran usaha sama dengan beban pokok penjualan rata-rata utang usaha. Utang usaha dilaporkan sebesar biaya perolehannya, bukan berdasarkan harga retail. Dengan demikian, untuk tujuan konsisten pada penyebut, beban pokok penjualan bukan penjualan digunakan dalam pembilangannya. Semua hal tetap sama. Perusahaan lebih memilih untuk memanfaatkan sumber daya pembayaran. Nah, yang murah ini sebanyak mungkin dan tentunya memiliki tingkat perputaran yang utang usaha yang rendah berarti memiliki tingkat utang usaha yang tinggi.